era digital ini memang di satu sisi memudahkan para pencipta untuk berkarya dengan transformasi digital, memudahkan para pencipta untuk berkarya dan mendistribusikan karya-karyanya secara mudah kepada masyarakat ya. Tetapi di sisi lain banyak juga kemudahan orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, Pak. Kami Pak WR, Pak Rusdi, hari ini hari kedua atau hari terakhir ada Munas LPPM PTMA di Solo, dan alhamdulillah UAD mendapatkan apresiasi yang sangat baik. KI atau capaian KI-nya kita nomor 1 seluruh PTMA. Kita kasih pos buat UAD dan juga ini yang menjadi motor selama ini dari yang dulu tidur panjang nih Pak Agung, kita KI-nya terutama paten, alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini pecah telur, langsung telurnya itu besar sekali, dan semoga ini menjadi ikhtiar kita workshop hak cipta digital dan juga desain industri ini. Setelah kita kemarin hak ciptanya sudah leading, kemudian patennya juga sudah sangat menggerakkan, mudah-mudahan kita teruskan dengan nanti di hak cipta digital dan juga di desain industri. Maka perkenankan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara hebat kita yang nanti akan memompa, memberikan wawasan kepada kita dan juga memberikan teknis dan tipsnya, yaitu Dr. Fitriati Solihah dan juga Dr. Fatwatin Tama yang beliau pakar di bidangnya. Ini Pak Teten ini KI-nya sangat banyak termasuk desain industri. Kiranya tepat pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama paparan beliau berdua, menguatkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Adi. Bahkan acara ini juga dilaksanakan dan bisa dilihat dari kanal YouTube yang bisa dilihat secara live dari manapun dan bisa dilihat kapanpun karena itu sudah terekam. Kalau yang tidak sempat hari ini maka dia bisa melihat besok pagi dan seterusnya, dan kalau belum paham bisa diulang-ulang dan seterusnya. Perlindungan kekayaan intelektual yang berupa hak cipta maupun desain industri memang harus dimasyarakatkan sangat masif, karena sekarang orang sudah mulai menyadari akan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Nah, ini oleh karena itu pengetahuan tentang perlindungan hak cipta maupun desain industri ini menjadi sangat penting di masyarakat. Pada kesempatan workshop kali ini kami ingin memberikan wawasan yang lebih terkait dengan bagaimana mengadakan perlindungan terhadap hak cipta yang tentu sangat banyak sekali, dan termasuk di dalamnya pengenalan terhadap lembaga manajemen kolektif yang selama ini menjadi pihak yang mengatur perlindungan pencipta maupun pengguna dari ciptaan tersebut. Termasuk desain industri, termasuk kekayaan intelektual yang perlu dilindungi juga. Kekayaan industri, desain industri sesungguhnya merupakan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi juga. Misalnya saja bentuk dari kemasan botol, kemudian konfigurasi warna dari sebuah produk dan seterusnya, itu hal-hal yang bisa dilindungi, dan ketika dilindungi orang lain sudah tidak bisa mengklaim lagi sebagai miliknya. Jadi dan itu tentu bernilai ekonomi kalau dikerjasamakan dengan dunia industri. Klaim, tapi kalau sudah jadi terkenal dan sebagainya, banyak yang mengklaim dan menanyakan tentang nilai ekonomis. Jadi terjadi seperti itu toh? Iya, sesungguhnya semua. Makanya sejak awal harus melindungi hak cipta itu. Ya, sesungguhnya semuanya harus dari awal. Biasanya orang akan mulai terasa jika nilai ekonomi sudah
bisa dihitung, sudah bisa dirasakan manfaatnya dari awal. Semuanya hampir begitu. Kesadaran orang untuk melindungi kekayaan intelektual itu porosnya sesungguhnya ekonomi. Ketika kita sudah bisa menghitung nilai ekonomi, maka pasti diperebutkan. Nah, ini adalah langkah awal supaya semua orang tahu bahwa kekayaan intelektualnya itu harus dilindungi, dan jika kita menggunakan atau memanfaatkan kekayaan orang lain, kekayaan intelektual orang lain, baik hak cipta maupun desain industri, tetap harus berhati-hati, karena jika itu milik orang lain, tentu orang lain juga akan mempermasalahkannya. Kasus-kasus yang terjadi terakhir ini sudah sangat marak. Berarti harus dikampanyekan, lindungi sejak awal hak cipta Anda. Intelektual. Oke. Dalam bentuk apapun, dan kesempatan ini adalah dua, yaitu hak cipta digital terutama yang sedang marak sekarang, dan desain industri. Oke, yes. Damar Sasongko dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Pertanyaan saya ini Pak, problem hak cipta digital sekarang baru marak ya. Bagaimana itu? Apa aja punya problem yang dihadapi? Iya, era digital ini memang di satu sisi memudahkan para pencipta untuk berkarya dengan transformasi digital, memudahkan para pencipta untuk berkarya dan mendistribusikan karya-karyanya secara mudah kepada masyarakat ya. Tetapi di sisi lain banyak juga kemudahan orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, Pak. Itu yang hal-hal yang terjadi terkait dengan dunia digital. Artinya dengan orang mudah untuk melakukan pelanggaran, seperti contohnya buku. Orang untuk memplagiasi buku lebih mudah, atau menggandakan buku hanya dengan scanning dari handphonenya, di scanner, kemudian di scan dan dia distribusikan buku tersebut. Itu satu hal yang terjadi. Solusinya apa yang dilakukan? Mungkin sejak awal harus melengkapi dan sebagainya, sejak awal mungkin agar tidak terjadi diplagiat atau Kalau bicara dalam undang-undang hak cipta, undang-undang hak cipta kita sudah menjamin hak-hak dari pencipta untuk memberikan pelindungan atas karya-karyanya yang dihasilkan, Pak. Dan juga secara digital itu sudah dilindungi dalam undang-undang hak cipta. Namun perkembangan digital ini ada bentuk-bentuk baru dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran hak cipta secara digital. Nah, upaya yang dilakukan adalah kita sedang membuat peraturan-peraturan yang terkait jangka panjang. Kita akan melakukan revisi undang-undang hak cipta yang terkait dengan perkembangan digital. Tapi untuk mengantisipasi sebelum perubahan undang-undang hak cipta, kita membuat peraturan-peraturan di bawah undang-undang seperti Permenkumham atau peraturan pemerintah yang dapat mengantisipasi atas pelanggaran dari bentuk-bentuk baru dan hak cipta. Kreator itu Pak, yang penting apa? Menyiapkan segala data dan sebagainya agar karyanya nanti sudah eksis, ada nilai ekonomisnya, tidak diserobot atau digunakan. Ya, jadi gini, untuk para kreator terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang terbaik, tapi jangan lupa untuk memahami hukumnya. Hukum hak cipta seperti apa, hak-haknya bagaimana, dan bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang harus dipahami. Itu saya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tahun merek. Tahun merek sekarang. Padahal desain industri jaringan materinya ya. Tapi merek belum Pak. Harusnya merek ya. Biar pas dengan tahunnya atau Tapi kalau tahun itu kan sebenarnya hanya target kinerja saja, Pak. Tapi target kinerja tahun ini adalah merek. Tapi yang lain sedang turun ya. Karena gini Pak, sebenarnya meningkatkan ini Pak, untuk yang kan sekarang banyak di daerah itu ada merek-merek yang sebetulnya bisa dimiliki oleh secara kolektif. Nah itu yang dibangun mereka. Jadi seperti contohnya kan sekarang kalau di satu daerah itu kan seperti Jogja itu kan ada label Jogja untuk produk-produk Jogja gitu. Itu sebagai merek kolektif sebetulnya. Atau seperti di Lampung itu ada lambang Siger Pak, yang selalu di setiap produk-produk yang dihasilkan dari Lampung ada lambang Siger. Nah itu kan sebagai merek kolektif yang dimiliki oleh Pemda, tapi juga bisa digunakan oleh UMKM.
Ada itu ya? Iya. Kolektif. Iya, itu makanya targetnya di setiap kantor wilayah itu ada namanya one brand one village. One brand one village. Ya, jadi satu itu bukan kolektif. Itu lagi dibangun seperti itu. Jadi targetnya itu. Ya. Sama ini Pak, targetnya agriturism Pak. Agriturism itu kan pariwisata yang berbasis KI. Kalau Jogja sih kalau saya ditanya Pak, itu udah brand image-nya udah kaitan dengan perlindungan KI-nya banyak dan apa namanya tujuan wisatanya juga berkembang ke Jogja, Bali itu kan tujuan wisatanya berbasis pada KI. Nah tapi di daerah lain itu belum dibangun seperti itu. Nah itu yang kemarin kita mencanangkan Tanjung Pinang di bulan ini, di tahun ini kemarin. Nah itu juga membangun one brand one village. One brand one village ya. Tanjung Pinang potensial juga sebenarnya. Hasil laut itu ya? Ada potensi Pak, tapi tidak sama pemerintah daerah tidak dikembangkan. Itu saja. Ya makanya kita lihat ada potensi di situ. Kalau seperti Jogja, Bali itu sudah settle. Wisatanya sudah. Ya, dan selalu berbasis KI Pak. Berbasis KI kan kalau seperti di Jogja ini kan banyak karya-karya cipta atau mungkin karya-karya pertunjukan, misalnya pertunjukan yang berkembang di sini jadi tujuan wisata. Kita kan seninya berbalut akademisi ya, ada isi ya, jadi menguatkan sana ya. Potensi itu bisa dilihat di Bandung, Jogja, Bali. Nah tapi di wilayah lain seperti di Kepri itu kan juga ada seperti sekolah yang mengembangkan untuk audiovisual gitu ya. Terus tapi itu belum dikembangkan untuk daerah, padahal itu potensi untuk jadi pengembangan potensi industri. Nah tadi ini Bu, kemarin saya tanya kan kenapa kalau ternyata agak tidak sinkron dengan. Iya kemarin saya bilang kenapa kalau yang mereka dilindungi kekayaan intelektualnya, di antaranya Microsoft, kemudian juga Tesla dan sebagainya. Nah ini kita berharap nanti Bapak Ibu guru dari SMK